Shalom rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus. Dengan saya Guru Injil Suanius, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan tema tetap lakukan kebaikan. Rekan-rekan, pandemi ini membuat kita pusing dengan banyak hal. Kita pusing karena persoalan pertama yaitu masalah penurunan virus tidak berakhir juga sampai hari ini. Kita tidak tahu kapan dia berakhir. Tetapi virus ini juga semakin hari semakin berkembang, menyebar kemana-mana dan makin banyak pasien di mana-mana. Di sisi lain persoalan ekonomi juga makin parah. Sehingga pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk transisi PSBB supaya perekonomian hidup. Tetapi kan masalahnya virus ini juga belum berakhir. Jadi dua hal ini terus menjadi pemikiran kita yang terus membuat kita tambah pusing dengan banyak hal yang sedang kita pikirkan hari-hari ini. Sehingga tidak aneh kalau kita pikirkan kehidupan kita merencanakan banyak hal tentang hidup kita, keluarga kita, keuangan kita ke depan, apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari murid-murid Yesus ketika mereka mendengar adanya pandemi. Ketika mereka menghadapi pandemi, apa yang mereka lakukan? Apa respon mereka ketika mereka mengalami semuanya itu? Dalam Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 30, ayat 27 katakan, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka berkatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar. Hal itu juga terjadi pada zaman Claudius. Rekan-rekan, ada nabi pada masa itu berbicara tentang sebuah nubuatan di mana akan terjadi pandemi di seluruh dunia. Pandemi ini akan menimpa semua orang di dalam dunia ini. Dan ketika mendengarkan itu, apa yang menjadi respon yang dituliskan oleh Kisah Rasul ya. Ayat 29 katakan, lalu murid-murid memutuskan. Nah, ini murid-murid memberikan sebuah respon kepada perkataan Nabi Agabus itu. Yang jadi sebelum saya membahas lebih jauh, kita perlu memahami bahwa ketika penulis Kisah Rasul menggunakan sebutan murid-murid seperti pada ayat 29, penggunaan sebutan itu memiliki arti yang dalam. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh sudah penuh dalam Kristus. Mereka mengalami Kristus dalam kehidupannya. Yesus menyuruh mereka, semua orang menjadi murid-muridnya ya, dibaptis dan menjadi muridnya. Artinya mereka orang yang penuh dalam Kristus, mereka mengasihi Kristus, mereka adalah orang-orang yang bisa tenang dan sudah penuh karena Kristus. Tapi tidak cukup sampai di situ saja rekan-rekan. Selanjutnya adalah mereka memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara diam di Yudea. Hal itu dilakukannya juga dan mereka mengirimnya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Ketika mendengar tentang pandemi yang akan terjadi, yang terpikirkan pertama kali adalah mereka memikirkan orang lain, memikirkan apa yang akan terjadi dengan banyak orang. Mereka sendiri juga kan akan terkena dampaknya kalau terjadi kelaparan dan lain-lainnya. Begitulah konteksnya di situ adalah mereka semua orang-orang yang tersebar karena penganiayaan. Kalau kita lihat ayat 19, mereka adalah orang-orang Kristen yang karena penganiayaan terjadi di Yerusalem, mereka tersebar kemana-mana. Jadi di dalam situasi seperti itu, mereka di tempat yang kota Antioquia itu mereka hidup sebagai murid Kristus. Mereka juga mengalami kesulitan. Tetapi yang mereka pikirkan pertama kali adalah orang lain. Yang mereka pikirkan pertama kali adalah bagaimana orang-orang dapat ditolong. Mereka tetap lakukan kebaikan. Mereka tetap jadi orang baik walaupun mereka akan mengalami kesulitan. Pandemi di dalam Alkitab ini juga terus terjadi. Kalau kita lihat selanjutnya di dalam 2 Korintus ayat 8 rekan-rekan, kita akan melihat 10 tahun kemudian terjadilah kelaparan besar dan terus terjadi di Yerusalem, di Yudea itu. Dan Paulus menuliskan kepada Korintus, menegur mereka pada orang-orang yang mampu, mereka orang-orang yang punya kekayaan, wilayah mereka sangat kaya. Wilayah Korintus itu wilayah perdagangan. Paulus menegur mereka karena mereka dalam kekayaan mereka, tetapi mereka abai dalam memberi. Mereka tidak sungguh-sungguh memberi, mereka tidak sungguh-sungguh peduli dengan sesamanya. Padahal mereka kaya, seharusnya mereka memberi dengan sukacita. Dan Paulus memberikan contoh tentang Makedonia. Ayat pasal 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemampuan mereka.
Jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin dan penuh kekurangan dan mengalami berbagai penderitaan, tetapi mereka sangat giat dalam hal memberi. Makedonia adalah contoh di mana orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Mereka kaya dari dalam, rekan-rekan. Murid-murid Yesus kaya dari dalam akan memancarkan keluar. Dan responnya bukan sebagai orang yang hanya memikirkan diri sendiri ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan. Mereka tidak memikirkan diri sendiri. Mereka dalam kesulitan, mereka dalam kemiskinan, mereka dalam berbagai penderitaan dan pencobaan yang mereka pikirkan orang lain. Mereka mengirimkan bantuan dari Paulus kepada orang-orang di Yerusalem yang mengalami kelaparan pada masa itu. Rekan-rekan sekalian, bukan seberapa banyak yang kau punya supaya engkau tetap menjadi baik, tetapi seberapa kaya hatimu ketika engkau mengalami banyak hal. Ketika engkau melihat situasi yang terjadi di luar, engkau akan terbukti seberapa kaya nilai hatimu, seberapa besar hatimu, seberapa mulia kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau akan tetap memancarkan kasih Tuhan keluar. Karena engkau kaya, bukan karena materi. Engkau kaya karena hatimu kaya. Rekan-rekan sekalian, jangan sampai terjadi sebuah pandemi yang terus-menerus tidak pernah berhenti, yang memusingkan kita yang memikirkan diri kita sendiri. Mari kita tetap memancarkan kebaikan dan lakukan kebaikan. Kita bisa melakukan kebaikan dengan banyak cara. Kita bisa mendoakan orang-orang yang mengalami penderitaan. Bukan hanya itu, kita tetap patuh dengan pemerintah, menjaga kesehatan supaya penularan tidak terus terjadi. Kita juga bisa membantu jemaat-jemaat lain lewat membantu mereka promosi produk-produk mereka. Jembatan Besi Gereja mengadakan program untuk membantu orang lain. Kita bisa melakukan itu. Kita juga bisa melakukan yang lain. Kita bisa menyebarkan semua kasih Tuhan di mana-mana, menunjukkan kepada dunia siapa Yesus dalam kehidupanmu. Rekan-rekan sekalian, sebenarnya tidak salah kalau kita memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita, bagaimana kita beradaptasi menghadapi pandemi ke depannya. Tetapi yang jadi persoalan jika hanya sampai di situ saja, hanya sampai memikirkan diri kita sendiri, hanya memikirkan bagaimana kondisi menjadi ideal, dan akhirnya baru kita berpikir bagaimana menolong orang lain. Tidak ada kondisi ideal untuk ke depan, rekan-rekan. Tidak satu pun kondisi ideal sampai kita mampu menolong orang lain. Tetapi bagaimana hati kita, kekayaan hati kita, itulah yang kita buktikan, kita pancarkan kepada sesama kita. Kita akan tetap menunjukkan kebaikan, kita tetap melakukan kebaikan, apapun situasi ke depannya. Kita akan muliakan Tuhan dan memberkati sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.